Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa gaji guru di Indonesia masih belum memadai. Ia menegaskan persoalan itu merupakan mandat yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Lantas seperti apa langkah konkret yang akan ditempuh dan bagaimana pula DPR mengawal realisasinya? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Lalu Hadrian atau Rahadian Irfani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, dan juga Danang Hidayatullah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia IGI. Selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum Pak Lalu, Mas Danang. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas Renop. Ya, terima kasih sudah melakukan waktu. Mas Danang, suaranya keluar? Izin, sudah keluar nampaknya? Ya, Sudah. selamat sore, Mas. Baik, terima kasih, Mas. Perlu saya disclaimer di sini, kami tadi pagi dari kemarin sudah mencoba menghubungi dari Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom, untuk mewakili suara dari pemerintah, tapi belum bisa bergabung karena harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk update terkini soal gaji guru ini. Kita akan tampilkan dulu Bapak-Bapak statement dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet kemarin di Istana Kepresidenan Jakarta. Kita paham, seluruh bangsa paham bahwa gaji guru-guru kita kurang. Kita paham bahwa lapangan kerja kita kurang. Kita paham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita paham, ini semua masalah kita paham. Kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk kita selesaikan. Saya mau ke Mas Danang terlebih dahulu. Statement tadi apa yang Anda bisa komentarin? Mas Danang. Terima kasih. Pertama, kami dari Ikatan Guru Indonesia tentu mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden kita, juga terkait langkah-langkah di tahun ini untuk kenaikan kesejahteraan guru. Namun demikian tentu kami di Ikatan Guru Indonesia juga melakukan hal kajian berdasarkan data dan juga survei dan juga wawancara ke teman-teman bahwa masalah kesejahteraan guru itu tidak cukup hanya untuk dipahami, dimengerti, tapi harus ada realisasinya seperti apa. Ya. Permasalahan saat ini kan persoalannya bukan pemerintah paham, pemerintah mengerti, tapi juga apakah pemerintah punya cara, punya solusi bagaimana memprioritaskan kesejahteraan guru di atas prioritas yang lain. Baik. Fokus pemerintah apakah sudah sejalan dengan apa yang diperjuangkan teman-teman IGI sejauh ini untuk pendidikan, termasuk gaji guru, Mas? Ya, kami di Ikatan Guru Indonesia menyadari bahwa tingkat kesejahteraan guru juga harus diiringi dengan peningkatan kompetensi guru. Itu yang kami lakukan di Ikatan Guru Indonesia. Ya. Mungkin kita sudah melatih 1 juta lebih guru ya. Tapi tentu guru-guru yang sudah kompeten ini juga mengharapkan kesejahteraan yang lebih dari pemerintah. Sekarang kan persoalannya adalah meskipun Pak Presiden menyampaikan paham, mengerti, kemudian juga tapi permasalahannya anggaran yang dibawa keluar atau adanya kebocoran dan lain-lain. Persoalannya menjadi pertama adanya ketimpangan gitu ya dari status struktural guru-guru PNS, P3K, guru honorer ini sudah terlihat. Yang kedua, meskipun ada upaya dari pemerintah terkait dengan semua ditransfer dari pusat langsung ke rekening, tapi faktanya di lapangan bahwa guru-guru apalagi di daerah 3T itu tetap mengalami adanya mandek pembayaran gitu ya. Mereka masih mengalami penundaan pendapatan dan lain-lain, dan yang terakhir adalah banyak juga data-data di lapangan itu guru-guru yang sebetulnya punya hak untuk mendapatkan tunjangan gitu ya, tapi terkendala dengan carut marutnya data pokok pendidikan di Dapodik. Itu permasalahan yang real di lapangan. Baik, bisa dikomentarin Pak Lalu, atensi DPR sejauh ini apa? Mitra strategis dari DPR tentunya ini juga bagian dari komisi Anda nih, Pak Lalu. Baik Mas Renop. Jadi tentu pertama saya sepakat dengan Mas Danang bahwa kita mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang secara terbuka mengakui bahwa
kesejahteraan guru masih belum memadai. Ya. Nah, ini penting, pengakuan ini penting bahwa menunjukkan pemerintah sangat memahami persoalan real yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, poinnya adalah pengakuan ini justru kami di Komisi 10 mendorong agar pemerintah melakukan langkah segera dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru. Kalau kita lihat hari ini yang terjadi di lapangan, masih ada guru-guru kita yang gajinya itu sangat di luar batas kemanusiaan. Saya sampaikan begitu karena memang tiap bulan masih ada yang menerima 250.000. Nah, ini kehadiran negara menjadi sangat penting. Oleh sebab itu pengakuan presiden ini menunjukkan bahwa negara masih mengakui bahwa gaji guru kita sangat-sangat rendah. Oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh presiden tentu harus segera dilaksanakan dan tentunya diterjemahkan baik oleh Kementerian Teknis seperti Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hari ini. Nah, data-data guru kita ini, Mas Renop, kami di Komisi 10 sudah memiliki data real berapa jumlah guru yang non ASN dan berapa jumlah yang ASN. ASN ini kan terbagi dua, P3K dan PNS, dan yang non ASN juga jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, kemudian data real kita hari ini, kita masih kekurangan guru. Di seluruh Indonesia ini data yang kami peroleh itu lebih dari 560.000 guru. Artinya ini menjadi PR kita bersama, pemerintah dan kami tentunya di DPR RI, wabil khusus di Komisi 10. Nah, oleh sebab itu bagi kami ini angin segar ketika Presiden menyinggung di dalam rapat paripurna kabinet bahwa beliau menyadari bahwa kesejahteraan guru ini menjadi faktor utama yang harus kita perhatikan. Karena bagi kami, ketika guru sejahtera, maka itulah pondasi keberhasilan dari pendidikan kita. Demikian. Kalau mendorong saja nampaknya gampang sekali untuk diucapkan, Pak. Lalu apa langkah konkret yang dikerjakan teman-teman DPR? Sejauh ini juga ada anggapan, perspektif di luar sana, anggaran pendidikan ini disunat gara-gara program prioritas lainnya. Ini benar? Oh enggak, jadi dari postur anggaran pendidikan kita 20% mandatory spending yang sudah termaktub di dalam konstitusi bahwa 20% ini tercukupi sebenarnya. Nah, sekarang tinggal political will pemerintah aja ini. Nah, kenapa kami menyampaikan mendorong? Karena ya memang itu yang harus dilakukan. Kita dorong, memberikan data dan tentunya kebutuhan-kebutuhan anggaran yang harus dipersiapkan. Nah, kalau berbicara anggaran insya Allah ada. Karena dari 20% APBN kita, contoh saja tahun 2026 ini APBN kita 3.600 triliun. Sementara anggaran pendidikan kita 760 triliun lebih. Nah, dari situ kami di Komisi 10 sudah menyisir anggaran tersebut dan insya Allah bahwa kalau dikatakan kendalanya anggaran, ya mari kita hitung sama-sama. Tentu kami di DPR dengan fungsi budgeting yang kami memiliki hak juga untuk memposting dan mempersiapkan anggaran itu, terutama khusus bagi peningkatan kesejahteraan guru. Baik, saya kembali ke Mas Danang. Mas Danang, kalau melihat persoalan gaji selama ini lebih disebabkan oleh apa, Mas? Keterbatasan anggaran, regulasi, atau tata kelola? Ya, ini kan tadi juga Pak Lalu menyampaikan anggarannya ada, tapi larinya kemana gitu kan? Larinya kemana? Jadi sesungguhnya dasarnya dulu perlu kita sampaikan di sini. Jika pemerintah itu menetapkan bahwa kesejahteraan guru, kenaikan gaji guru adalah prioritas, maka langkah-langkah ke depan itu juga akan mengarah ke sana. Jadi saat ini saya rasa anggarannya cukup, tinggal bagaimana tata kelolanya yang perlu dibenahi dan bagaimana niat pemerintah untuk betul-betul mau menciptakan kesejahteraan guru menjadi bukan saja mimpi, tapi juga kenyataan yang selama ini didiamkan oleh para guru. Kan kemarin Pak Presiden menyampaikan selama ini 34 tahun harta kita, kekayaan Indonesia diambil keluar dan lain-lain. Nah, realnya adalah bagaimana caranya untuk supaya yang disampaikan 2.500 triliun itu setidaknya 10% saja itu sudah bisa menutup anggaran untuk kesejahteraan guru. Baik, sejauh ini bagaimana, Mas? Yang paling butuh perhatian guru mana yang untuk kesejahteraannya? Apakah guru honorer, guru swasta, guru di daerah 3T?
ini memang perlu hati-hati ya. Kadang-kadang kita memang di lapangan itu terjebak yang saya sampaikan tadi, status guru, guru swasta, guru honorer, guru PS, KSN gitu ya. Pada intinya kesejahteraan seluruh guru itu menjadi prioritas. Jadi kita nggak bisa menyampaikan bahwa ini guru swasta lebih penting, lebih prioritas, guru ASN lebih prioritas, guru honorer lebih prioritas. Kita mantapkan dulu hati bahwa pemerintah perlu meyakinkan kita semua bahwa kesejahteraan seluruh guru ini menjadi prioritas. Baik, ini juga yang menjadi perhatian. Saya bergeser ke Pak Lalu. Pak Lalu, untuk memenuhi kesejahteraan dari guru honorer di Indonesia dinilai masih jauh dari kata usai nih. Kalau tim lapangan kami juga meliput di sana, rencana pemerintah tidak lagi merekrut guru honorer per tahun 2027. Ini berimbas kepada kekhawatiran publik. Tanggapan ke DPR seperti apa? Ya memang informasi yang kita temukan juga sama Mas, di lapangan juga muncul rumor seperti itu. Tapi Oke. perlu kami sampaikan bahwa kondisi saat ini di DPR bersama dengan pemerintah sedang membahas formula yang terbaik untuk guru-guru ini. Hari ini kita menemukan 3 klaster. Yang pertama guru PNS, kemudian yang kedua guru P3K. P3K ini ada 2 istilah, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Oke. Nah, sementara di Undang-Undang 20 tahun 2023 itu tidak mengenal istilah P3K penuh waktu dan paruh waktu, sehingga kami di DPR mendorong agar P3K ini ya sudah statusnya P3K saja, tidak ada istilah paruh waktu, penuh waktu dan sebagainya. Nah, tentu ini sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya kan, mana yang bisa diangkat paruh waktu menjadi penuh waktu dan sebagainya. Nah, data yang kami update di Komisi 10, hari ini guru PNS kita itu jumlahnya 857.251. Ya. Kemudian ASN P3K itu guru ini ya 908.617 orang. Nah, yang masuk ini P3K penuh waktu tadi. Nah, paruh waktu itu masih ada 231.246 Ya. guru. Nah, sedangkan yang non ASN yang tidak masuk ke dalam penuh waktu, paruh waktu maupun PNS itu jumlahnya 172.323 guru. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita tata terlebih dahulu. Baik. Nah, setelah ini kita tata, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Indonesia hari ini kekurangan 561.000 guru di Oke. seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemarin kami sudah bertemu di rapat terakhir dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kami sepakat untuk tahun ini walaupun moratorium pengangkatan guru, kami meminta kepada pemerintah untuk mengangkat guru, baik itu paruh waktu menjadi P3K maupun PNS, atau membuka formasi CPNS. Nah, Baik. apakah langsung 561.000? Ya tentu kita lihat 2026 ini kondisi keuangan kita seperti apa. Kalau misalnya tidak bisa langsung 561.000, maka paling tidak 100.000. Karena apa? Karena setiap tahun guru-guru kita tercatat pensiun di seluruh Indonesia itu sekitar 70 sampai dengan 75.000. Itu Oke. rata-ratanya. Ada- Nah, ini harus kita tata terlebih dahulu, baru setelah itu sambil menata ini kami juga sedang memformat atau memformulasi besaran gaji guru yang layak, besaran minimalnya. Oke. Nah, seperti itu Mas. Iya, langsung dijawab Mas Danang. Berapa layaknya seorang guru menerima gaji per bulannya? Sembari Ya, ini kan formula di disiapkan oleh DPR. ya di kalangan kita tentu saja semakin tinggi yang ditawarkan, semakin tentu tingkat kepuasannya lebih tinggi. Tapi pada dasarnya seperti ini. Oke. Paling tidak itu harus di atas UMK gitu ya. Paling tidak gitu ya, 1 kali dari UMK lah gitu. Dan juga kalau bisa ada tunjangan kinerja untuk guru-guru kita ini gitu ya. Oke. Kemarin sempat kita mengikuti beberapa pendapat gitu ya dari pengamat dan lain, mulai dari 30 juta sampai kemarin terakhir DPR di angka 5 juta. Tapi permasalahannya adalah saya rasa kita untuk mencapai 10 juta, 20 juta, 30 juta itu akan sampai kalau kita semua sama-sama memahami bahwa kesejahteraan guru ini adalah prioritas gitu. Kalau misalkan sudah sama semua, maka anggaran kan akan lari ke sana semuanya. Oke. Tadi disampaikan 20% anggaran sudah ada, itu
larinya kemana? Banyak, kalau bahasa presiden kita banyak kebocoran-kebocoran. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kambing hitam gitu ya. Kebocoran-kebocoran ini, tapi apa yang bisa kita lakukan? Sejauh mana pemerintah ini kemudian benar-benar memprioritaskan kesejahteraan guru? Karena kesejahteraan guru itu, kalau guru sejahtera, murid-muridnya akan semakin cerdas, guru-gurunya juga tidak capek sana kemari untuk memikirkan hal-hal lain di Oke, luar pengajaran. Karena guru itu kan bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik, dan mendidik itu adalah sepanjang hayat. baik. Langsung dijawab juga Pak Lalu. Tadi ada 2 poinnya yang saya tangkap. Yang pertama, apakah tadi formulanya bisa diterima tadi ya, besarannya 1 UMK begitu ya Mas Danang. Yang kedua, yang perlu Anda jawab juga, kebocorannya kemana nih 20%, Pak Lalu? Ya, jadi terkait besaran minimal itu kami memang kemarin hitung-hitungan di Komisi 10 itu kan minimal 5 juta. 5 juta ini untuk guru yang non ASN, yang dikategorikan non ASN tadi ya, guru honorer yang belum Oke. masuk ke dalam P3K itu. Nah, karena dari guru-guru itulah yang hari ini masih kita temukan 250.000, 300.000, bahkan 400.000 itu masih ada. Nah, sementara hari ini Mas Reno, Ya. bahwa di lapangan data yang kami peroleh itu rata-rata gaji guru di Indonesia itu sekitar 3,5 juta per bulan ya. Nah, termasuk data gaji PNS yang lulusan D4 atau S1 itu kisarannya antara 3,2 sampai dengan 5,2 juta per bulan. Nah, oleh sebab itu kami di Komisi 10 kemarin pada saat pembahasan anggaran 2026 di tahun 2025 yang lalu mengalokasikan anggaran 18 triliun untuk tunjangan profesi guru Ya. bagi 1,6 juta guru ASN ini yang ada di seluruh tanah air. Sehingga Oke. tunjangan guru ASN itu totalnya tahun 2026 adalah mencapai 74,76 triliun yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru. Tadi informasi dari Pak Danang itu bagus juga bagi kami bahwa ternyata walaupun ditransfer masih juga ada yang belum menerima sampai hari ini. Nah, ini masukan bagi kami dan tentunya nanti kami akan sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, besaran minimalnya seperti itu sehingga nanti formulanya kita akan susun kemudian di rapat-rapat berikutnya. Nah, kemudian bocornya kemana? Ini yang sedang kita sisir, Mas. Bocornya kemana ini sedang kita sisir. Makanya kami di Komisi 10 itu mempertegas bahwa 20% anggaran pendidikan itu peruntukannya hanya untuk pendidikan. Tidak boleh untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Karena kenapa saya menyampaikan demikian? Masih kami temukan hari ini anggaran pendidikan digunakan bukan untuk kepentingan pendidikan. Nah, seperti itu, Mas. Contohnya apa Mas, Pak Lalu? Yang tidak Ya, untuk artinya pendidikan. hari ini misalnya ya, kalau misalnya kita lihat postur 2026, kalau kita berbicara MBG misalnya, MBG kan untuk pendidikan juga, karena syaratnya kan sasarannya itu adalah siswa-siswi. Kecuali misalnya yang sasaran balita dan sebagainya, ya jangan dong ngambil anggaran pendidikan, ya Oke. silakan komunikasi dengan kementerian terkait, seperti itu kan. Baik. Nah, kemudian ya banyak lagi di postur tersebut yang mungkin secara detail saya tidak bisa sampaikan, seperti itu kira-kira, Mas. Baik, bisa diterima Mas Danang, sekaligus closing statement Anda, apa standing point Anda berikutnya ke pemerintah? Silakan. Iya, bagaimana kemudian pemerintah itu bisa hidup nyaman gitu ya, para pejabat-pejabat kita ini. Pertama, kalau mau melihat guru sejahtera atau enggak, pastikan bahwa memang semua guru itu udah tingkat presentasinya katakanlah 0 itu di bawah UMK gitu di tahun depan katakanlah gitu. Kemudian 100% tunjangan cair dan tepat waktu, karena di daerah banyak tuh yang mengalami tidak tepat waktu itu, dan juga memastikan bahwa survei kepuasan guru itu naik gitu. Kalau guru itu jangan sampai dimiskinkan, dan kejadian saat ini kan di daerah-daerah, saya juga perlu sampaikan ke Pak Lalu bahwa pemotongan iuran yang bukan dari resmi gitu ya, itu terjadi di guru ini. Jangan dijadiin slogan politik, jangan jadiin sapi perah gitu. Jangan ini dimiskinkan karena mereka kan sudah juga kasihan. Dan terakhir barangkali untuk pemerintah, prioritaskan kesejahteraan guru, karena tanpa berpikir bahwa guru bukan prioritas, maka anggarannya akan lari kemana-mana. Gitu. Prioritas kesejahteraan guru, Oke. guru sejahtera, murid cerdas, Indonesia Emas 2045. Iya, silakan Pak Lalu, singkat saja 1 menit.
Respon Anda. Baik, masukan dari Pak Danang tentu menjadi penguat kami untuk terus berjuang meningkatkan kesejahteraan guru. Oke. Insya Allah pemerintah hari ini bersama dengan Komisi 10 sedang menghitung formula terbaik dan Komisi 10 menjamin bahwa peningkatan kesejahteraan guru mudah-mudahan bisa tahun ini bisa dilaksanakan Oke. melalui anggaran belanja tambahan dan insya Allah 2027 kami pastikan kesejahteraan guru meningkat. Tetapi pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa kesejahteraan dan kompetensi adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Oke. Kesejahteraan meningkat, maka kami tentu berharap bahwa Bapak Ibu guru di seluruh tanah air juga meningkatkan kompetensinya. Demikian, Baik, Mas. baik. Kita pegang janjinya Pak Lalu begitu Mas Danang agar bisa diterapkan di lain waktu dengan pemerintah ya komitmennya. Terima kasih untuk waktunya. Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR dan juga Danang Hidayatullah, Ketum Ikatan Guru Indonesia IGI. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum.